Kami penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Medan siap menjadi animator moderasi beragama. Hidup moderasi beragama. Bahwa Nostra TT. Oke, sahabat penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Medan, selamat berjumpa lagi di podcast penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Medan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang sangat menarik, khususnya di negara Indonesia, yaitu moderasi beragama. Nah, membangun moderasi beragama akan kita lihat dari perspektif ajaran Gereja Katolik, yaitu ada satu dokumen yang membahas tentang ini. Dokumen itu adalah Nostra Aetate. Nah, bersama saya sudah ada dua narasumber yang sangat tepat untuk membahas ini. Ada Pak Marulam Nenggolan. Oke, selamat berjumpa untuk kita semua. Ya. Dan narasumber yang satu lagi adalah Pak Hama Sitohang. Baik, terima kasih. Topik ini pastinya akan sangat menarik. Oke, langsung saja kita akan bahas lebih dalam lagi tentang topik yang akan kita bahas ya. Nah, kita mulai dari dasar teologisnya dulu ya. Maka untuk Pak Marulam ini. Baik, bagaimana nih Pak Marulam ya? Nostra itu kan dokumen yang sangat penting ya kalau kita berbicara tentang moderasi beragama. Boleh dijelaskan Pak tentang dokumen ini? Baik, ya, Nostra Aetate yang berarti pada zaman kita itu diterbitkan pada tahun 1965 Oke. sebagai hasil Konsili Vatikan yang kedua. Oh, Dokumen ini menjadi tonggak penting karena menandai perubahan besar dalam cara gereja Katolik memandang agama-agama agama lain. dan kepercayaan lain. Ya. Nah, selama berabad-abad hubungan antara gereja, antara agama Ya. dengan agama lain itu sering diwarnai dengan kekurang harmonisan, ya, ada ketegangan. Tapi dengan adanya Nostra Aetate dihadirkan kembali semangat baru untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan martabat manusia. Oke. Nah, ini menjadi dasar teologis munculnya Nostra Aetate ini. Dan ini muncul tadi setelah Konsili Vatikan kedua ya Pak? Iya, pada saat Oke, Konsili baik. Vatikan kedua. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Marulam tadi, bahwa dokumen Nostra Aetate ini bukan sekedar dokumen sejarah gitu ya Pak ya. Betul. Nah, tetapi menjadi pedoman hidup ya, panduan bagi kita umat Katolik untuk melihat bagaimana kita memandang agama lain. Oke. Ya, betul sekali. Ya, betul. Ya. Ya. Dan itu membantu Mm-mm. kita berdamai dengan perbedaan, terutama Oke. berkaitan dengan perbedaan agama, terutama di dunia modern. Mm-mm. Ya, itu berhubungan dengan teologi dan mobilitas manusia yang luar biasa. Ya. Dunia semakin kecil, tetapi perbedaan makin tampak jelas. Maka pandangan-pandangan Nostra Aetate ini menjadi sangat penting untuk kita hidupi di dunia saat ini. Terima kasih Pak Nenggolan. Nah, kemudian moderasi beragama itu kita akan gali lagi ya dalam konteks Indonesia ini. Karena dokumen itu kan berlaku untuk semua bangsa gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan dulu dalam konteks Indonesia. Nah, Pak Hama, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ini, bagaimana sebenarnya semangat Nostra Aetate ini kalau kita kontekskan dengan keberagaman beragama di Indonesia? Baik, saya pikir semangat Nostra Aetate ini kalau kita kaitkan dengan konteks negara Indonesia, Ya. bisa dikatakan sangat relevan. Oh, sangat relevan Mengapa sekali sangat ya. relevan? Karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai aliran kepercayaan, agama, dan mungkin juga suku budaya Oke. yang sangat berbeda-beda. Dan Indonesia memang dikumpulkan dari berbagai perbedaan yang ada itu. Jadi memang ini bukan kebetulan. Inilah kondisi Indonesia yang sangat plural.
Iya, iya. termasuk juga dari segi agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Iya, iya. Maka kalau ditanya apakah semangat Nostra Aetate ini sangat relevan dengan Mm-mm. konteks kondisi Indonesia, pastinya sangat relevan. Hmm. Lalu bagaimana ini bisa dikaitkan semangat ini? Tentu Indonesia sebagai negara plural Ya. harus mampu menjaga perbedaan ini, harus mampu mempertahankan Mm. keanekaragaman ini Ya, tanpa ya. harus menyudutkan agama lain, tanpa harus mencari perbedaan-perbedaan yang akhirnya memperuncing situasi, yang akhirnya bisa menimbulkan gesekan-gesekan antara Oke. agama yang satu dengan agama Ya. yang lain. Karena dalam arahan Nostra Aetate itu pun sebenarnya dikatakan bahwa hendaknya perbedaan itu menjadi satu kekayaan yang bisa melengkapi, bisa justru membangun kekayaan yang yang Saling menguntungkan. saling menguntungkan Hmm. antara agama yang satu dengan agama yang lain. lain. Karena di negara kita ini pun semangat yang sama sebenarnya juga sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, ya. Perbedaan ini bukan hanya perbedaan suku, budaya, bahasa, tetapi juga perbedaan agama itu. Jadi ini menjadi satu kekayaan yang membuat Indonesia itu sebenarnya bisa saling menghormati, saling menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu pada akhirnya menjadi kekayaan. Kira-kira begitu bisa dikaitkan relevansi antara semangat Nostra Aetate dengan konteks keindonesiaan kita. Oke, oke. Jadi bolehlah dikatakan bahwa Nostra Aetate ini, dokumen ini memperkuat ya semangat moderasi, dan ini kan menjadi nilai dasar tadi ya, nilai dasar bagi bangsa kita. Iya. Ya. Oke, baik. Sekarang bagaimana ini, kembali saya ke Pak Marulam ini ya. Oke, Pak Marulam. Coba kita masuk dulu ke bagian intinya ya gitu, bagian inti dari dokumen ini. Jalan-jalan moderasi menurut dokumen ini. Nah, ada kata jalan-jalan ini kan? Apakah ya seperti maksudnya jalan-jalan itu seperti rekreasi gitu kan? Ada banyak Camping, ada persimpangan ya. gitu kan? Tapi Kan pada gitu. tujuannya menuju titik yang sama. Iya, nah kenapa jalan-jalan moderasi beragama itu? Bagaimana maksudnya nih? Oke, Pak Marulam? jadi memang kalau kita baca dokumen Nostra Aetate itu singkat itu ya. Tapi di situ dijelaskan jalan-jalan, artinya ada beberapa jalan yang mendukung terwujudnya moderasi beragama. Berdasarkan Nostra Aetate ini. Paling sedikit kalau kita baca itu paling sedikit ada 4 jalan yang ditawarkan atau yang menjadi inti dari Nostra Aetate ini. Yang pertama, pengakuan bahwa seluruh umat manusia itu memiliki asal usul yang sama, dan itu dijelaskan dalam Nostra Aetate. Ya, Berarti dari Tuhan itu ya. iya, Memiliki asal usul yang iya. sama. Itu. Dalam artikel 1 saja misalnya, itu tegas dikatakan bahwa Tuhan adalah pencipta semua manusia. Di situ Langsung. asal usul yang satu itu ya. Iya. Jadi Nostra Aetate dengan tegas mengakui bahwa semua manusia memiliki asal usul yang sama. Meskipun Itu- agamanya meskipun berbeda-beda agamanya gitu ya. berbeda. Oke. Nah, jadi dalam hal itu kan kita semua bersaudara karena kita berasal dari Allah yang sama. Allah yang sama, Pencipta bukan? yang Pencipta yang Pencipta sama. Iya, iya. Jadi itu ditegaskan dalam Nostra Aetate, dan itulah menjadi dasar bagaimana Gereja Katolik menghayati moderasi beragama. Ya. Pengakuan bahwa semua manusia berasal dari asal yang sama, yaitu dari Allah. Itu yang pertama. Ya. Ya. Nah, yang kedua, adanya pengakuan bahwa agama-agama lain selain Katolik itu memiliki unsur kebenaran dan kekudusan. Nah, itu. Jadi Ada unsur Di kebenaran dan kekudusan itu tidak hanya dalam gereja Katolik. Iya. Dalam konteks ada unsur benarnya, kebenaran dalam agama lain, dan bisa mengantar orang kepada kekudusan. Iya, Nah, iya. ini bukan berarti bahwa kita akan jatuh ke dalam relativisme ya. Artinya Ya. agama A, agama B, agama C, agama Katolik, non Katolik, akhirnya sama saja gitu kan. Maka ada sering orang mengatakan serupa dua agama ini. Namanya apa? Namanya itu. Padahal ada Bukan.
Jadi Ya, ini ya. perlu kita pahami, mungkin juga saudara-saudara pemirsa OPKM ini, terutama umat Katolik, supaya jangan berpikir bahwa dengan adanya pernyataan bahwa dalam agama lain ada unsur kebenaran dan kekudusan, akhirnya kita jatuh kepada pemikiran relativisme. Bukan. Oke, baik. Ya, jadi adanya pengakuan bahwa Tuhan dapat bekerja dengan cara yang berbeda. Oh. Nah, itu ya. Melalui agama Melalui yang agama berbeda lain tadi pun ya. Tuhan Iya, bisa iya. bekerja di situ untuk melakukan kebaikan. Nah, itu Itu yang yang pertama dan kedua kan. Ah. Tadi Bapak menyebutkan 4. 4. Nah, bagaimana dengan 3 dan 4 ini? 3 dan 4. Saya kira Iya. kalau kita baca, mungkin Pak Stohang mau menjelaskan yang ketiga dan keempat? Silakan saja dulu. Nah, yang ketiga juga harus diakui bahwa dalam dokumen Nostra Aetate itu ada dorongan untuk membuka dialog. Nah, ini juga bagian membuka dari dialog. moderasi beragama. Ada di sana seruan untuk membuka dialog dan kerjasama antar agama. Ya kan? Membuka dialog ya. Membuka dialog. Jadi karena kita semua berasal dari yang sama dan di agama lain pun ada unsur kebenaran dan kekudusan, maka disarankan kepada kita sebagai umat Katolik untuk membuka kerjasama dan dialog dengan agama lain. Tapi kalau yang keempat ini saya bisa menjelaskan. Inilah Ya. kalau memang Tapi dialog- narasumbernya para ahli nih. Tapi dialognya harus dialog yang konstruktif ya. Oh, Dialog yang tulus, yang, Yang membangun, membangun ya. ya. Jangan dialog yang bercermin dari sudut pandang yang sempit. Karena kan sebenarnya esensi dari dialog itu adalah menerima dan mengakui kebenaran Iya. dari agama yang lain kan? Betul. Iya, iya. Dan itu kita dialog yang aktif, Aktif, ya, ya. yang membuat orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang semakin manusiawi. Oke. Yang keempat mungkin Enggak sabar. Itu Kita tadi. lagi. Karena yang keempat ini sepertinya saya sudah ingat apa poinnya. Oke. Oh. silakan. Baik, Oke, kalau tadi ya. Pak Marudam sudah mengatakan poin 1, 2, 3, Ya. sebenarnya yang keempat ini juga tidak kalah penting. Semangat apa yang harus dikuatkan dari Nostra Aetate ini adalah bahwa di dokumen itu sangat jelas dianjurkan bagaimana setiap agama perbedaan itu berani menolak diskriminasi, berani Menolak diskriminasi. Iya, Oh. Kekerasan ya. segala bentuk kekerasan harus ditolak Ya, karena itu tidak boleh ditolerir. Apalagi kekerasan karena unsur Unsur agama. agama. Unsur agama. Nah ini kalau nanti sudah mulai Oke, ada oke. ruang-ruang untuk mentolerir Ya. bentuk-bentuk diskriminasi itu, di situ mungkin akan ada potensi gesekan-gesekan, bahkan mungkin akan semakin melebar, muncullah konflik-konflik baru. Maka untuk itu juga memang Nostra Aetate ini sangat mengharapkan adanya dialog seperti yang sudah dikatakan Pak Marudam tadi ya, dialog Ya, terbuka, dialog yang membangun, dialog yang konstruktif itu tadi. Penerapannya nih Pak ya. Penerapan. Iya, iya. Jadi semua agama apapun harus tetap menolak Kekerasan segala bentuk dan diskriminasi, kekerasan, dan berusaha untuk menciptakan keadilan, kedamaian sehingga setiap agama yang berbeda ini pada akhirnya bermuara pada satu kasih, keadilan, dan kedamaian. Iya, Jika itu sudah tercipta, saya pikir nanti Indonesia yang sangat plural ini ya akan tetap terjaga keharmonisan, terjaga toleransi, terjaga kedamaian. Iya, Maka iya. perbedaan itu bukan menjadi sarana untuk menimbulkan konflik. konflik. Ah, Iya, kira-kira Justru seperti itu. sebenarnya saling melengkapi ya. Saling Oke, melengkapi. oke. Maka bisa dikatakan sebetulnya ya, diskriminasi dan kekerasan itu bukan DNA-nya agama. Bukan DNA agama, karena Justru agama itu menyalahi DNA-nya kan. Iya, justru Jadi, merusak DNA. Kalau itu ada sendiri. kekerasan berbau agama, itu tidak bisa dimasuk akal begitulah. tidak bisa, Karena tidak ada dalam logika sederhana Iya. siapapun. Gitu. karena harus kita jujur juga mengakui tidak akan mungkin ada agama apapun menghimbau supaya Terjadi kekerasan. pengikutnya melakukan kekerasan. Nah, dan itu ditegaskan dalam Nostra Aetate ya. Iya. Wah, luar biasa. Terkait dengan itu, saya masih ingat bahwa di Kuskupan Agung Medan, Iya. dan ini rutin dilakukan Iya. tiap tahun ya, melalui komisi apa yang terkait dengan hubungan Komisi antaragama. hak hubungan Hubungan antar agama. antaragama. Hak. Ya, hak ini pernah melakukan suatu kegiatan Iya. dengan melibatkan semua agama, Betul. yaitu Ya, peringatan Hari Toleransi, Toleransi internasional sedunia gitu. Ya. Bisa dijelaskan apa Hari- yang mau dicapai dari kegiatan ini?
Baik, kebetulan waktu Pastor Ipo ya, Ipo Manulang. ada sebagai ketua Hak waktu itu. pada Iya. waktu itu, kebetulan kita juga ikut Ikut menghadiri acara Bahkan sebagai yang- panitia. bahkan sebagai panitia. Iya, iya. Jadi waktu itu saya sangat terkesan Uh-uh. karena semua tokoh-tokoh agama yang ada di Dan aliran kepercayaan. bahkan Saya ingat ada tuh, aliran Permalim kepercayaan ada di juga situ, yang Syekh diundang. ada di situ ya. Iya, yang diundang untuk menghadiri Hari Toleransi Internasional ini, HTI, tapi bukan HTI yang lain-lain ya. Hari Toleransi Ini Hari Internasional. Toleransi Iya, iya, iya. Dari namanya saja memang perwujudan konkret yang sudah Iya. dilakukan oleh Keuskupan Medan memang selalu mengundang tokoh-tokoh agama. Waktu itu ada dari Islam, dari Konghucu, dari Buddha, Hindu, bahkan seperti dikatakan tadi dari aliran kepercayaan, Parmalim. Iya. Parmalim waktu itu juga. Jadi dari keseluruhan kesaksian dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokoh agama ini, Dan juga pandangan pada akhirnya pandangan kita dari- menangkap satu pesan yang sama, Oke. bahwa Tuhan menghendaki satu kedamaian, Tuhan menghendaki adanya saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain meskipun ada perbedaan itu. Jadi di Keuskupan Agung Medan sebenarnya kalau ditanya apakah sudah ada aksi konkret untuk Moderasi beragama. untuk memuatkan Buah dari Nostra Nostra Aetate Aetate ini sudah. jelas ya. Iya, sudah sangat ada. Lalu sebenarnya juga ada kunjungan-kunjungan lintas agama. Iya, kunjungan itulah lintas buah agama. Waktu itu Pastor Ipo itu sering sekali berkunjung ke pondok pesantren. Di sana mereka sangat rukun ya, terbuka, mereka bicara dari hati ke hati. Ya, demikian juga sebaliknya. Waktu itu sudah mulai tercipta itu sangat baik itu. Bahkan tokoh-tokoh agama, mungkin juga para ustadz sudah mulai datang berkunjung ke gereja Katolik. Dan baru-baru ini 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, Ya. bahwa ketika ada staf ahli Kementerian Agama Republik Indonesia datang berkunjung berkunjung ke ke- Provinsi Sumatera Utara. Oke. Yang ke Aku Pelengkani? sangat kagum disempatkan dia datang untuk berkunjung ke Ke Pelengkani. Pelengkani ya? Iya. Oh Dan iya, di iya. sana dia pada akhirnya mengakui bahwa Provinsi Sumatera Utara ini pada akhirnya dia ada pengakuan menjadi ikon toleransi. Ikon toleransi. Dan pada di kunjungan itu pengelola Pastor Pastor Gundo juga menyambut baik kehadiran itu ya. Di sana Baik, baik. sangat kita rasakan kebersamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena yang diundang juga ada penyuluh Kristen, ada penyuluh Buddha. Waktu datang itu staf ahli Kementerian Agama Republik Indonesia. Kira-kira itu. Mungkin Oke. masih ada pastinya perwujudan konkret dari buah-buah Nostra Aetate ini ya. Masih. Masih Jadi ada. gini, Iya. Pak Masih Marulam, ada satu hal yang Hmm. ingin saya tanyakan ke Pak Marulam. Jadi ternyata kan Nostra Aetate ini bukan hanya sekedar teori. Betul. Ya. Nah, bisa dijelaskan kenapa dia tidak hanya sekedar teori? Bagaimana sih sebenarnya perwujudannya tadi untuk menambah yang disampaikan oleh Pak Hama? Oke, bagus sekali ya. Nostra Aetate itu bukan sebuah teori, tapi ini adalah jiwa dari moderasi gereja Katolik yang disuarakan langsung magisterium, dan itu menjadi Sikap resmi pegangan lah ya. pegangan sikap resmi gereja Katolik, Katolik. memandang agama dan kepercayaan lain. Dan itu sudah terwujud tadi seperti sudah diceritakan Iya, iya. oleh Pak Stohang tadi kan, ya. Bahkan tadi diakui bahwa Sumatera Utara salah satu provinsi ikon toleransi dan moderasi, dan itulah buah dari Nostra Aetate. Nostra Aetate. Dan ada lagi yang sangat jelas kita lihat. Misalnya ya, kalau kita hitung misalnya sekolah Katolik di Sumatera Utara lah, Iya, katakan, itu jauh lebih banyak sekolah dibanding gereja. Coba hitung. Oke, iya. Saya Coba sepakat. kalian mendengar. Iya, Pasti lebih banyak sekolah Katolik dibanding gereja Jumlah Katolik. gereja Katolik. Ya. Tahu kalian, siswa-siswa yang bersekolah di sekolah Katolik itu bukan Katolik semua. Iya. Iya. Dan di sana mereka tidak pernah diajak menjadi orang Katolik. Tetapi yang ditanamkan adalah sikap menghargai walaupun mereka datang dari agama yang berbeda dengan gereja Katolik. Wah. Itu wujud dari Nostra Aetate yang sangat Iya. konkret. Bahkan mulai dari anak-anak kecil.
sudah disampaikan, sudah ditanamkan, dan sudah dihidupi semangat yang diusung oleh Nostra Aetate, terutama tadi yang 4 itu, Ya. jalan yang 4 itu tadi. Saya kira jelas itu ya. Oke. Saya mau tambahkan sedikit lagi Silakan. tentang semangat Nostra Aetate ini, karena dari dasarnya pun sebenarnya Katolik itu terbuka ya, universal, tidak menutup diri pada kelompok atau budaya tertentu. Katolik itu sendiri adalah terbuka bagi semua golongan, bangsa dan suku. Jadi ini juga salah satu saya pikir spirit dari kehadiran Nostra Aetate ini. Bagaimana ini bisa diimplementasikan, bagaimana ini supaya semakin didaratkan dalam gaya hidup umat Katolik dan juga agama-agama yang lain. Dari artinya sendiri memang semangat itu sudah sangat kuat ditekankan. Kira-kira begitu, mungkin sedikit tambahan untuk menegaskan, menyempurnakan bahwa semangat Nostra Aetate ini adalah semangat yang digaungkan oleh Gereja Katolik untuk berani membuka diri pada perbedaan yang ada. Jadi Katolik adalah gereja yang inklusif. Baik. Oke. Jadi pemirsa, sangat luar biasa pembicaraan kita dalam podcast kali ini, bahwa dari Nostra Aetate kita bisa belajar bahwa moderasi beragama itu bukan sekedar kompromi, tetapi bagaimana panggilan iman untuk hidup di dalam kasih, ya, dialog dan keadilan. Nah, Pak Marulam, mungkin sebagai statement penutup ini, karena kita sudah berakhir di Sudah penutup ini Ya, sudah tidak terasa, kan? waktu ya. Iya, kepada Pak Marulam, apa pesan ya untuk sebagai statement penutuplah di podcast kita kali ini? Ya, saya ingin menyatakan dan menegaskan bahwa Nostra Aetate mengajak kita untuk melihat wajah Tuhan dalam diri sesama, termasuk yang berbeda agama dengan kita. Maka kita jangan memandang perbedaan agama dalam pergaulan kita. Di sanalah lahir damai yang sejati. Baik, terima kasih Pak Marulam. Ya. Bagaimana dengan narasumber yang satu lagi, Pak Hamad? Baik, Apa pesannya? saya tidak mau kalah dengan Silakan. dari Pak Marulam ya. Silakan, Pak. Melalui bincang-bincang kita hari ini, saya hendak menyampaikan kepada semua pemirsa atau Penonton OPKM. penonton OPKM ini, ya marilah kita jadikan moderasi itu sebagai gaya hidup, lifestyle. Lifestyle. ya, Bukan hanya sekedar wacana. Kalau sekedar omon-omon itu tidak mendarat, tidak Ya. menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Karena hanya dengan saling menghormati kita bisa membangun Indonesia yang damai dan beradab. Hanya dengan cara menghormati kita bisa membangun Indonesia yang damai. dan beradab. Ini saya pikir Bisa saya sudah, tambahkan satu kalimat lagi? tapi Silakan. singkat ya. Singkat. Singkat. Dengan berdamai menghormati kepercayaan dan agama lain, Anda tidak perlu harus menjadi penganut agama itu. Iya, Tetaplah menjadi penganut agamamu, tetapi hormati agama lain. Luar biasa. Nah, itu. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa pembicaraan kita dalam podcast kali ini. Tidak terasa waktu kita sudah hampir 30 menit ya. ya 30 menit Tidak terasa ya sudah berakhir, bincang-bincangnya. dan terima kasih banyak kami ucapkan ya kepada Pak Marulam, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Hamad juga terima kasih. Terima kasih. Ya, Sering-sering nanti diundang ya. Boleh. Karena sudah memberikan katakanlah pencerahan Pencerahan mungkin ya di satu sisi ya. bagaimana kita memahami moderasi beragama. Iya. Ya, pemirsa OPKM, kami ucapkan semoga pembicaraan kami di dalam bincang-bincang ini bermanfaat bagi kita semua dan para sahabat pendengar kami. Ya, semoga apa yang tadi yang disampaikan oleh para narasumber ini meneguhkan ya kita semua untuk terus membangun semangat moderasi di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Oke, kami ucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam moderasi.